Sekitar 8 tahun yang lalu, sahabat saya Ben Subiakto mengajak saya bergabung dalam sebuah gerakan yang dia sebut sebagai Great Mind. Satu gerakan untuk kontemplasi, untuk menyadari makna hidup. Karena Ben dan teman-teman juga saya merasakan bahwa hidup di kota besar, dimanapun itu juga, kita seakan-akan dituntut untuk bergerak lebih cepat, penuh dengan kompetisi, bersaing, kerja itu seperti robot, bangun pagi kerja, pulang malam, besok bangun lagi, sehingga kemudian muncul pertanyaan, lalu untuk apa kita hidup? Kalau kemudian hidup kita ini semata-mata diisi dengan kerja, kompetisi yang ketat, kita ingin sukses mengalahkan yang lain, hidup penuh dengan stres, depresi. Nah, kemudian ada kesadaran, kalau memang hidup ini bukan semata-mata untuk mengejar prestasi, untuk memenuhi kebutuhan hidup, lalu bagaimana kita menyikapi hidup kita? Sehingga lahirlah Great Mind. Sebenarnya ini bagian dari slow living yang kita kenal sekarang ini, di mana banyak orang menyadari bahwa untuk kehidupan ini kita harus memberikan makna. Kalau kita makan ada namanya slow food, ya, memaknai proses dari mana sebenarnya asal muasal makanan yang kita makan, yang masuk ke dalam tubuh kita. Bagaimana para petani, peternak, mereka yang berkebun menghasilkan produk-produk yang baik untuk tubuh kita, yang sehat untuk kita konsumsi. Sehingga muncul tanaman-tanaman organik, ya, yang kemudian menjadi kebutuhan hidup bagi mereka yang ingin hidup dengan kualitas yang baik. Belakangan ini banyak teman yang bertanya, kenapa saya hidup di desa? Apakah itu menjadi bagian dari konsep slow living? Saya bilang bisa dikatakan begitu, karena sejak dulu saya sebenarnya ingin tinggal di desa, jauh dari keramaian, jauh dari hiruk pikuk, sehingga tinggal di desa menjadi bagian dari upaya saya untuk memaknai hidup ini. Konsep slow living ini mungkin berasal dari akronim SLOW, yaitu Sustainable, Local, Organic, Whole. Intinya sebenarnya bagaimana sebuah proses dalam kehidupan kita yang melambat memang untuk memberikan makna tadi. Karena ibaratnya kalau kita naik mobil dengan kecepatan yang tinggi, kita nggak bisa melihat kiri kanan kita apa yang terjadi. Kita nggak bisa menikmati perjalanan ini karena kecepatan kita fokus pada akhir dari perjalanan kita. Sehingga kita tidak bisa memaknai perjalanan itu dengan melihat ke kiri dan ke kanan dan menikmati pemandangan atau menikmati kegiatan-kegiatan di sekitar kita. Itulah yang membuat kita seakan-akan hidup tanpa makna. Nah, slow living ibaratnya mengendarai kendaraan dengan tujuan yang sama, jelas, dan kemudian bisa menikmati alam dan kehidupan di sekitar kita. Saya hanya ingin bercerita tentang orang-orang yang percaya pada konsep slow living. Di antaranya adalah Uke Kosasi. Nah, Uke dan suaminya pada satu titik mendapat pertanyaan dari anaknya. Anaknya itu lebih menggugat daripada bertanya. Menggugat orang tuanya bahwa generasi orang tuanya adalah generasi yang merusak alam. Generasi yang tidak peduli pada lingkungan. Termasuk gugatan anaknya tentang apa yang diwariskan oleh generasi orang tua untuk generasi anak-anak. Karena anaknya sudah mulai peduli dengan kelangkaan air bersih misalnya. Nah, pertanyaan atau gugatan anak ini membuat dia dan suaminya mulai terganggu. Kemudian mereka memikirkan, iya, apa yang kita wariskan kepada generasi penerus kalau kita mengeksploitasi bumi pada saat kita hidup di zaman sekarang ini. Dari situ lahir kesadaran, yuk bagaimana kita mulai menyadari bahwa makna hidup kita ini lebih daripada sekedar bekerja, mencari nafkah, berkompetisi, hidup dalam stres sebagai orang kota. Mereka nekat memang, akhirnya memilih tinggal di sebuah desa di Bandung. Menjalani kehidupan yang slow tadi, yaitu bagaimana mereka berkebun ya untuk makan, mereka beternak, kemudian juga mereka mengolah sampah-sampah menjadi pupuk organik, kompos, dan sebagainya dan sebagainya. Hidup jauh dari stres, hidup yang lebih bermakna itu. Dan kerukunan antara anak dan orang tua terjadi. Karena di kota besar, anak sibuk, orang tua sibuk.
di desa tempat mereka tinggal, anak-anak terlibat, suami terlibat, mereka berkomunikasi, dan lebih jauh lagi itu, mereka juga mengundang teman-teman, mengundang siapapun yang mau datang di situ dengan membayar tempat tinggal, tempat menginap, dan menjalani kehidupan layaknya para petani. Sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang mengedukasi orang tentang kesadaran untuk menjaga bumi. Cerita berikutnya tentang Setyo Budi. Saat dia bertugas di luar negeri, ada infeksi di matanya yang kemudian oleh dokter didiagnosa sebagai kanker. Menghadapi kenyataan itu tentu hatinya gundah. Dari apa yang dia ketahui bahwa kanker ini adalah penyakit yang berisiko tinggi. Dengan kesadaran itu pula dia mulai mencari informasi tentang bagaimana agar hidupnya bisa lebih panjang, hidupnya lebih berkualitas. Dan ujung-ujungnya hampir semua mengatakan bahwa dia harus mengkonsumsi makanan-makanan organik. Dengan kesadaran itu dia mulai membuat kebun sayur organik di sekitar rumahnya, di lahan yang tidak terlalu luas. Dari situ dia mengkonsumsi makanan-makanan yang sehat. Belakangan apa yang dia lakukan ini menginspirasi teman-temannya juga untuk melakukan hal yang sama, yaitu makan makanan organik. Melihat ini, Setyo Budi dan istrinya melihat bahwa ini ada peluang bisnis juga, di mana sambil mendapatkan penghasilan juga mengedukasi masyarakat untuk hidup lebih sehat. Karena dia mengalami sendiri dengan makanan-makanan organik itu, maka penyakitnya relatif sembuh. Dan dia bisa hidup sehat tanpa terganggu. Kalau Anda main-main ke Salatiga, tempat mereka berdomisili, Anda harus mampir, namanya Tanah Surga, di mana di situ Anda dapat mengkonsumsi makanan-makanan sehat, makanan-makanan organik, makanan yang selama ini juga dikonsumsi oleh pasangan suami istri Setyo Budi. Nah, singkat kata, Tanah Surga sekarang menjadi satu tren tersendiri di Salatiga, tempat anak-anak muda yang punya kesadaran untuk menjaga kesehatan, makan di sana, bercengkrama di sana, belajar tentang kehidupan slow living di sana, karena yang disajikan adalah slow food, ya. Ini bisa dibilang berbalik 180 derajat dengan fast food yang kita kenal yang dianggap tidak sehat itu. Dengan cerita ini saya hendak mengingatkan kita semua bahwa apa sebenarnya tujuan hidup kita. Apakah bekerja siang malam banting tulang dengan kecepatan tinggi, bekerja seperti robot itu adalah impian kita dalam kehidupan kita? Itu kembali kepada masing-masing. Ada orang yang memang bahagia dengan apa yang dia lakukan sekarang, berkompetisi, bekerja dari pagi sampai pagi lagi, ya, tidak punya waktu untuk diri sendiri, untuk keluarga dan seterusnya. Itu pilihan. Kalau saya disuruh memilih, maka saya tentu memilih konsep slow living. Tujuan tetap harus ada, harus dicapai. Tetapi dalam mencapai tujuan itu, kita harus juga menikmati hidup kita. Slow living itu bisa dibilang sebuah gaya hidup yang membuat hidup kita melambat, tetapi bukan berarti kita tidak bisa produktif. Kita tetap produktif, tapi kita bisa memaknai sebuah proses, ya, proses penanaman sampai sebuah makanan ada di meja kita, proses dari awal kita memulai hidup sampai kita mengakhiri waktu kita, ya, di malam hari, kita bisa menikmati hidup itu. Dengan konsep seperti ini, maka kita hidup, memaknai hidup, sekaligus kita menjaga lingkungan hidup, dan kita bisa mewariskan bumi yang lebih baik untuk generasi berikutnya.